Di tata surya kita ini, total ada 8 planet. Semua planet tersebut berotasi mengelilingi sebuah bintang yang kita kenal dengan matahari. Matahari perannya sangat penting di tata surya kita ini, apalagi di bumi tempat kita hidup. Semua makhluk memanfaatkan objek berat ini, misal tumbuhan untuk hidup dan berfotosintesis. Tanpa matahari, tumbuhan tidak akan tumbuh dan mati. Lalu rasa panasnya yang melindungi bumi kita dari dingin membuat bumi menjadi tempat yang pas untuk manusia hidup. Dan masih banyak lagi kegunaan matahari yang penting bagi kehidupan di bumi. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa matahari tiba-tiba ada begitu saja? Maksudku, apa matahari tiba-tiba terbentuk sebesar itu dan bersinar? Tentu saja tidak. Matahari tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Lalu, kalau tidak muncul begitu saja, bagaimana matahari bisa terbentuk? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat sekitar 5 miliar tahun yang lalu saat matahari terlahir. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa semangat memberikan pengetahuan menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like lalu share video ini biar teman, keluarga, dan semua orang tahu tentang hal ini. Sudah? Oke, lanjut ke pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana matahari terbentuk, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu nebula dan fusi nuklir. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Nebula bisa terbentuk dari berbagai hal. Ada yang terbentuk dari bintang yang baru saja terbentuk, lalu mengionisasi gas yang ada di sekitarnya, sehingga menciptakan nebula emisi. Ada pula nebula yang terbentuk dari ledakan sebuah bintang yang mati, lalu menciptakan supernova atau nova. Debu dan gas dari nebula inilah yang akan menjadi pelopor lahirnya sebuah bintang baru. Fusi nuklir adalah sebuah reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang lebih besar. Salah satu dari fusi nuklir yaitu fusi hidrogen atau yang disebut reaksi rantai proton-proton atau reaksi rantai PP. Reaksi ini adalah reaksi fusi yang mengubah hidrogen menjadi helium. Reaksi inilah yang membuat matahari menyala dalam gelapnya luar angkasa. Sederhananya, saat kita mengumpulkan atom-atom hidrogen dalam satu titik dan memanfaatkannya, maka atom-atom tersebut akan bereaksi dan meledak. Hal inilah yang disebut reaksi rantai PP. Setelah tahu garis besar tentang nebula dan fusi nuklir, kita beranjak ke pembahasan utama kita, yaitu bagaimana terbentuknya matahari. Sekitar 5 miliar tahun yang lalu, nebula bercahaya yang berisi gas-gas mulai menggumpal dan mengarut. Nebula ini memimpih seperti cakram dan berputar akibat gravitasi. Selagi nebula tersebut berputar, gravitasi menarik materi ke pusat. Atom gas hidrogen dan gas lainnya yang tertarik gravitasi jatuh ke tengah dan memadat, membuat inti semakin panas, sehingga kemapanan suhu terus meningkat. Di sini, fusi nuklir mulai terjadi. Gravitasi terus menarik hidrogen dalam jumlah banyak menuju pusat lalu memadatkannya. Tekanan yang makin besar memaksa inti-inti atom berpadu dalam fusi nuklir. Begitu apinya menyala, matahari telah menjadi bintang. Namun, matahari tersebut masih belum sempurna, karena saat pertama kali menyala, matahari berukuran sekitar 50 kali ukuran matahari yang sekarang. Sehingga, dulu matahari belum sepadat matahari saat ini dan belum sestabil matahari yang sekarang. Seiring dengan berjalannya waktu, gravitasi terus memperpadat matahari yang membuat ukurannya semakin kecil dan kecil. Akhirnya, setelah 10 juta tahun terus mengecil dan mengecil, apa yang kita sebut matahari akhirnya terlahir dengan sempurna dan mantap, dengan ukuran sedikit lebih besar dari matahari yang sekarang, dan dengan panas inti mencapai 10 juta derajat Kelvin. Diperkirakan selama 5 miliar tahun ini, matahari sudah membakar setengah hidrogennya dan akan berlanjut hingga 5 miliar tahun lagi. Wow, menakjubkan bukan? Namun, seperti bintang lainnya, matahari pada harinya juga akan kehabisan bahan bakar dan mati. Tapi tenang, karena para ilmuwan memprediksi bahwa waktu matahari kehabisan bahan bakar adalah sekitar 5 miliar tahun lagi. Jadi, kalian harus bersyukur hidup di masa sekarang. Lalu, ada pertanyaan yang terlintas di pikiran semua orang. Bagaimana matahari akan menemui ajalnya dan seperti apa bentuk matahari saat mati?
Bagaimana keadaan kehidupan di bumi saat matahari kehabisan bahan bakar? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana matahari menemui ajalnya. Untuk melihat padamnya matahari, sekarang kita harus melihat ke masa depan, di masa 5 miliar tahun lagi, di mana matahari kehabisan hidrogennya. Saat matahari kehabisan hidrogennya, gaya gravitasi akan mengambil alih, menekan inti, dan membiarkan lapisan luar matahari mengembang. Matahari akan tumbuh menjadi lebih besar dari yang kita lihat saat ini. Begitu besar, sehingga menyelimuti planet-planet sekitarnya, termasuk bumi. Saat itulah, matahari menjadi raksasa merah. Berubah menjadi raksasa merah yang sangat besar. Keadaan tersebut akan berlangsung selama 1 miliar tahun lamanya. Kemudian, hidrogen di luar yang mengembang itu akan menguras dan berubah menjadi helium, sehingga meninggalkan banyak helium di sana. Unsur itu kemudian akan berfungsi menjadi unsur yang lebih berat, seperti oksigen dan karbon, dalam reaksi yang tidak menghasilkan banyak energi. Setelah semua helium hilang, gaya gravitasi akan berkuasa, sehingga matahari akan menyusut dan menjadi white dwarf, atau dalam bahasa Indonesia disebut katai putih. Saat itu, matahari berada dalam keadaan sekarat dan warnanya bukan lagi berwarna kuning keoranyan. Warnanya berubah menjadi putih. White dwarf adalah masa-masa terakhir bagi matahari di kehidupannya, menunggu kehabisan bahan bakar dan akhirnya padam. Itulah akhir kisah dari matahari. Mungkin saat ini kalian bertanya-tanya, bagaimana nasib manusia di bumi? Lalu bagaimana planet-planet yang lain? Oke, kita akan jawab satu-satu. Saat matahari mulai kehabisan bahan bakar, dia sudah mulai tidak memancarkan energinya yang digunakan oleh tumbuhan untuk hidup dan berfotosintesis, sehingga tumbuhan akan mati dan tidak ada pasokan makanan untuk manusia, seperti nasi, buah-buahan, dan sayuran. Lalu, saat matahari mengembang, panas yang dihasilkan akan berlipat-lipat dari panas matahari sekarang, sehingga samudera akan menguap dan panas di bumi tidak bisa dibayangkan. Sekarang, kalian sudah bisa membayangkan bagaimana kehidupan saat itu. Kalaupun manusia bisa bertahan dengan panas dan keadaan seperti itu, manusia dan seluruh kehidupan di bumi pada akhirnya akan terlahap oleh matahari yang mengembang. Jadi, akhir matahari adalah akhir bagi kehidupan di bumi. Para ilmuwan memprediksi bahwa matahari mengembang sampai sebesar orbit Mars. Jadi, matahari mengembang sampai di planet Mars, sehingga planet Merkurius, Venus, Bumi, dan mungkin Mars akan hancur, dan planet yang tersisa akan diselimuti oleh white dwarf dan menunggu sampai matahari padam. Akhir dari matahari adalah akhir dari video ini juga. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar alam semesta ini, seputar apa yang ada di bumi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah, kami siap menjawab pertanyaan tersebut dan menjadikannya sebuah video di video Science Time. Oke? Terima kasih and stay focused on science.